Shalom, selamat malam bagi kita semua. Saya percaya bahwa dimanapun kita berada, kita tetap bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya yang begitu luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Pada malam hari ini kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kita akan alaskan ibadah ini dalam doa. Terima kasih banyak Bapa atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, cinta kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terbukti nyata sampai hari ini Tuhan. Tuhan masih menolong kami. Terima kasih banyak Tuhan, yang ucapan syukur Bapa yang bisa kami naikkan atas kebaikan Tuhan. Pada malam hari ini kami akan melaksanakan ibadah untuk memperingati pengorbanan-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah kami pada malam hari ini, dari awal pertengahan sampai pada akhir. Jika ada kuasa-kuasa si jahat yang coba mengganggu konsentrasi kami Tuhan, kami bersatu hati menolak dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memulai ibadah kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita akan membacakan nats pembimbing kita yang terambil di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saya akan membacakan bagi kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini adalah hari yang begitu luar biasa bagi para umat-umat Kristiani, di mana kita merayakan atau kita memperingati kematian Sang Juru Selamat yang menebus kita dari setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Patutlah bagi saudara dan saya untuk menaikkan syukur kita. Saya tahu dalam kondisi seperti ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk dijamah oleh Tuhan. Saya percaya bahwa kita sangat rindu untuk merayakan ini secara bersama-sama. Tapi saya percaya dimanapun kita berada, kerinduan itu tidak akan hilang, melainkan lebih lagi untuk memperingati kematian Sang Mesias. Mari kita merenungkan betapa baiknya Tuhan kita. Dia mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Bagaimana Dia disiksa di kayu salib hanya untuk saudara dan saya. Mari kita menundukkan kepala kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kita layak untuk disembah. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari sama-sama dimanapun Bapak Ibu Saudara, kita memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat pujian ini dari Allah. Sama-sama kita minta. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang semulia selamatkanku. Di tangan dengan darah Tuhan. Dengan darah
yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Katakan engkau ku sembah, engkau ku sembah, kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau, katakan engkau ku sembah, kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Katakan seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku mau menyembah. Sekali lagi kita katakan seumur hidupku. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini adalah hari yang luar biasa bagi umat Kristen dalam memperingati kematian Sang Juru Selamat. Saya mau mengajak semua kita untuk menundukkan kepala kita. Kita merenungkan kebaikan Tuhan. Kita merenungkan bagaimana Tuhan telah mati bagi saudara dan saya. Bagaimana Tuhan telah mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Kita menyembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sangat baik Tuhan. Bagaimana kita manusia yang begitu berdosa, bagaimana kita manusia yang begitu fana, diberikan anugerah oleh Tuhan. Dia mengangkat kita dari lumpur dosa dan memberikan kita keselamatan yang begitu luar biasa ketika kita mau percaya kepada Tuhan kita. Mari kita naikkan syukur kita. Oh haleluya Tuhan. Haleluya. Saya berikan waktu bagi kita untuk menyembah Tuhan kita. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ucapan syukur Tuhan yang bisa kami naikkan atas kebaikan Tuhan. Tuhan kami begitu dahsyat. Perbuatan Tuhan begitu ajaib. Tuhan mati bagi kami. Karena kasih Tuhan yang begitu besar, Tuhan mau mati bagi kami. Kami hanya manusia yang berdosa Tuhan, yang hanya dapat bersyukur atas kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Disiksa Tuhan cuma karena kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
menebuskanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Katakan, seumur hidupku ku mau menyembah Tuhan. Seumur hidupku Haleluya Tuhan. ku mau menyembah-Mu. Katakan, seumur hidupku. Seumur Hidupku ku mau menyembah-Mu. kepada hamba-Nya dipersilakan waktu dan tempat. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Kami memuji Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang sudah menebus kami dari dosa, sehingga kami hidup di dalam kasih karunia Allah. Terpujilah Tuhan. Kami bersyukur sampai pada saat ini, sampai malam hari ini, oleh kemurahan Tuhan, kami boleh masih datang kepada Tuhan, menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus dari Yesus Kristus menolong tubuh, jiwa, dan roh kami, hingga waktu kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami sungguh-sungguh mengerti, baik yang hadir di dalam ruangan ini maupun seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat masing-masing. Roh Kudus dari Yesus Kristus menolong mereka dan menolong kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, kami sungguh-sungguh mengerti, memahami, serta melakukannya. Terpujilah Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan diri. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, bahwa hari ini Tuhan memberikan dan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bersekutu di dalam Tuhan, di dalam satu peristiwa yang sangat istimewa, yaitu peristiwa ini hanya terjadi satu kali seumur hidup kita, yaitu di mana Yesus Kristus menyerahkan dirinya kepada maut supaya menebus kita dari perbudakan dosa. Itulah sebabnya Alkitab berkata di dalam Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan manusia. Siapakah manusia? Manusia yang berdosa. Yesus Kristus datang kepada manusia yang berdosa. Dan mau menebus manusia yang berdosa itu dari perbudakan dosa. Sebagai bukti bahwa pernyataan Allah mengasihi manusia diwujudkan di dalam pribadi Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus hari ini kita peringati sebagai Jumat Agung bahwa memang benar ribuan tahun lalu Yesus Kristus mati di kayu salib supaya menebus saudara dan saya dari dosa.
Itulah kasih Allah yang besar itu. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, jika Allah telah menebus kita dari dosa, maka kedua yang harus kita benar-benar pahami dan sadari, bahwa orang-orang yang ditebus oleh Allah adalah orang-orang yang menjadi milik Allah. Maka di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 di sana berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, sebuah status yang istimewa. Orang berdosa jika menyerahkan dirinya kepada Yesus Kristus, maka statusnya anak-anak Allah. Kenapa seperti itu? Karena kasih Allah yang besar itu. Maka semua manusia harus tahu bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain. Alkitab berkata bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan selain di dalam nama Yesus Kristus. Maka saudara-saudara, bahwa sungguh berita ini adalah berita yang agung. Berita ini adalah berita yang bersukacita. Sebab Yesus Kristus datang menyerahkan dirinya kepada maut. Supaya itu adalah bukti kasih. Sehingga Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Dan semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan hidup. Walaupun orang-orang itu sudah mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Dimanapun saudara pada malam hari ini berada. Saudara berada di tempat saudara menyaksikan firman Tuhan ini dari jauh. Tapi tahukah saudara, status saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Ada roh Allah di dalam pribadi saudara. Tidak boleh minder, tidak boleh takut. Tidak boleh merasa ada sesuatu yang berbeda. Bahwa Alkitab berkata di mana ada 2 orang berkumpul. 2 atau 3 orang berkumpul. Allah ada di situ. Allah bersama-sama dengan saudara. Allah menyertai saudara. Allah mau mengasihi saudara. Allah mau mengampuni kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudara yang terkasih. Situasi akhir-akhir ini membuat seolah-olah kasih manusia begitu renggang satu dengan yang lain. Manusia bersalaman pun begitu susah. Saling berdekatan satu dengan yang lain pun rasanya ada rasa ketakutan tersendiri. Ada rasa enggan tersendiri. Karena peristiwa virus yang saat ini sedang merajalela. Tetapi tahukah saudara, walaupun seperti itu, kasih kita tidak boleh jauh dari antara kita dengan Tuhan dan antara sesama. Kasih kita harus tetap erat antara kita dengan Tuhan dan terhadap sesama. Apapun yang terjadi, Allah di dalam Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya kepada kita. Mengasihi kita sampai mati di kayu salib. Itu adalah bukti kasih karunia Allah kepada manusia. Itulah sebabnya Yohanes 1 ayat 12. Jika semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu mereka yang percaya kepadanya. Dimanapun saudara berada malam ini. Terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam pribadi saudara. Supaya saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Jika kita menjadi anak-anak Allah, apakah jaminannya menjadi anak-anak Allah? Alkitab berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Mereka tidak akan dihukum di dalam hukuman dosa dan hukuman maut. Sebab roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya bahwa orang-orang yang di dalam Yesus Kristus tidak akan dihukum di dalam hukum dosa, hukum maut. Kenapa tidak dihukum di dalam hukum dosa dan hukum maut? Sebab Yesus Kristus telah menanggungnya di atas kayu salib hari ini. Bagi saudara dan saya. Jika saudara dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka hari ini kehidupan saudara dan saya menjadi milik Yesus Kristus. Saudara dan saya sudah ditebus dari dosa. Tidak akan dihukum lagi di dalam hukuman dosa dan hukuman maut. Apa yang dimaksud dengan hukuman dosa dan hukuman maut? Hukuman dosa berkata bahwa setiap perbuatan dosa manusia
akan ditanggungnya. Sebab semua manusia berbuat dosa dan pasti dosanya akan ditanggung oleh manusia itu. Tetapi firman Tuhan katakan orang yang ada di dalam Yesus Kristus tidak akan dihukum di dalam hukum dosa itu. Sebab Yesus Kristus yang telah menanggungnya. Berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan oleh Allah. Karena telah diperhitungkan di dalam pribadi Yesus Kristus. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan tidak dihukum di dalam hukuman maut? Hukuman maut berbicara tentang kematian kekal di dalam neraka. Alkitab berkata bahwa setiap orang yang ada di dalam Yesus Kristus tidak akan dihukum di dalam dunia neraka. Sebab Yesus Kristus telah membebaskan mereka dari hukuman dosa dan hukuman maut. Maka saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini Yesus telah mati bagi saudara dan saya. Ribuan tahun yang lalu Yesus Kristus telah melakukannya satu kali. Hari ini kita memperingatinya. Walaupun di dalam situasi yang berbeda, tapi makna Jumat Agung tetap sama. Allah mengasihi saudara. Allah mengampuni dosa-dosa saudara. Mari serahkan diri saudara kepada Tuhan. Supaya menjadi milik Allah. Supaya menjadi kepunyaan Allah. Jangan jauh dari Tuhan apalagi meninggalkan Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Hai kamu yang menjauh daripada Tuhan. Bertobatlah selama ini kamu yang tidak pernah datang kepada Tuhan. Bertobatlah, berilah dirimu. Supaya engkau diampuni. Supaya engkau ditebus dari dosa. Supaya engkau tidak dihukum di dalam hukuman dosa dan hukuman maut. Saudara-saudara, indikasi Yesus Kristus. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat 6 berkata. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini berbicara tentang akhir hidup manusia. Semua manusia akan berakhir hidupnya di dunia. Dan Yesus Kristus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Untuk datang kepada Bapa di sorga. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Jalannya hanya satu. Lewat Yesus Kristus dan tidak ada yang lain. Maka percayalah kepada Yesus Kristus. Menyerahkan dirimu kepada Yesus Kristus. Supaya jika masa itu datang, waktu itu datang, engkau bersama-sama dengan Bapa Abraham di dalam kerajaan Allah. Sebab jalan itu adalah Yesus Kristus. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Hidup yang kekal itu adalah Yesus Kristus dan tidak ada di dalam siapapun. Kiranya firman Tuhan ini mengingat kita. Hari ini kita akan memperingati tentang kematiannya. Kita akan menerima tubuh dan darahnya. Kita akan memperingati peristiwa ribuan tahun yang lalu yang menakutkan. Yang menyedihkan. Yang memilukan. Yang kita peringati malam ini. Yaitu kita akan memperingati di dalam perjamuan kudus. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita datang kepada Tuhan. Menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan. Kita memohon ampun kepada Tuhan sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Semua ambil sikap, kita datang kepada Tuhan. Di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tuhan yang sudah menebus kami dari dosa. Di dalam pribadi Yesus Kristus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Oleh karena kasih-Mu yang besar. Kami boleh mendapatkan karunia yang besar.
melalui pengorbanan Yesus Kristus. Tuhan, lihatlah diri kami. Lihatlah roh kami, tubuh kami, jiwa kami. Tiliklah seluruhnya ya Tuhan. Sekiranya di dalamnya ada sesuatu yang salah, kami memohon ampun ya Tuhan. Ampunilah kami ya Yesus Kristus. Kasihanilah kami orang-orang berdosa ini. Karena kami seringkali melanggar firman-Mu. Kami seringkali tidak taat kepada aturan-Mu. Kami seringkali tidak mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Yesus Kristus. Kasihanilah kami orang-orang berdosa ini. Sebab tanpa pengampunan-Mu, kami tidak mungkin layak bagi-Mu. Tanpa pengudusan-Mu, kami tidak layak menerima perjamuan kudus malam ini. Oleh sebab itu, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang-orang berdosa ini. Demi nama Yesus Kristus, kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami mengakui dosa kami dan menyerahkannya di kaki Yesus Kristus. Amin. Jadilah padamu seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini.
Sidang jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan dan dengarlah firman Tuhan sebelum kita menikmati perjamuan kudus malam ini. Sebab firman Tuhan berkata demikian bagi saudara dan saya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demi nama Yesus Kristus, kita makan sama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Demi nama Yesus Kristus kita minum sama-sama. Kita berdoa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan. Oleh pengorbanan-Mu lah kami layak bagi-Mu. Oleh darah dan bilur-Mu lah kami berkenan bagi-Mu. Biarlah darah-Mu terus menyucikan hidup kami. Biarlah bilur-Mu terus menyembuhkan hidup kami. Sehingga kami menjadi milik-Mu selama-lamanya. Sampai kami bertemu dengan Engkau di dalam kerajaan Allah. Berkatilah seluruh sidang jemaat Tuhan yang telah mengambil perjamuan ini. Biarlah darah-Mu mengalir di dalam darah mereka. Biarlah tubuh-Mu bersatu dengan tubuh mereka dan kami. Sehingga seperti firman Tuhan berkata, bahwa roh Tuhan ada di dalam hidup kami. Dan kami ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang besar. Untuk kasih-Mu yang besar bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa. Haleluya. Amin. Love.
jadilah padaku seperti yang kau ingin. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sidang jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiran saudara untuk menerima berkat Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata demikian bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan pencipta langit dan bumi menyertai kehidupan saudara dan saya dari saat ini seterusnya sampai Maranatha. Demi nama Yesus Kristus, orang-orang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah selesai. Shalom. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.